Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Karinda dari kelas 11 APHP 1 dari gugus depan 09020. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan cara dan dapat menolong kecelakaan pada luka iris, luka garuk, luka terbakar atau kena benda panas, benjut atau memar, terkilir, hidung berdarah, tersengat, tergigit binatang berbisa, dan debu di mata. Pertolongan pertama ketika luka memar. Bagian yang cedera perlu diistirahatkan serta korban kecelakaan. Memberikan kompres es atau air dingin setelah kejadian sampai 24 jam berikutnya. Apabila setelah 24 jam masih terasa sangat nyeri, tindakan berikutnya diberi kompres panas atau air hangat sampai rasa nyeri hilang dan tidak dating lagi. Berikut ini aku mau ngasih contoh pakai es batu. Dikompres dengan es batu. Ditaruh di kompres aja. Kompres ya. Pertolongan pertama ketika luka bakar. Jauhkan sumber panas dari tubuh, rendam bagian yang terbakar dengan air dingin atau dikompres dengan handuk yang direndam air, es atau air dingin, tutup dengan spatula atau oleskan obat sebangsa lemak, Zalf steril, levetiracetam. Pembalutan luka dilakukan longgar-longgar. Berikan korban minum yang banyak, jaga korban jangan sampai kedinginan. Bila ada bagian yang melepuh atau dikelupas, tusuk dengan peniti atau jarum steril, biarkan cairan keluar. Selanjutnya tindakan sama seperti di atas, segera bawa korban ke rumah sakit atau yang berwenang. Sini aku menyontohkan direndam menggunakan air dingin. Oke, tinggal dimasukin aja, kita rendam ya. Direndam, kalian bisa balutkan dengan pembalut luka, longgar-longgar aja ya. Nah, terus segera bawa ke rumah sakit. Lalu pertolongan pertama pada luka gigitan binatang. Kompres dingin dan dicuci dengan obat antiseptik. Kalau ada, cuci bekas gigitan dengan larutan pekat garam Inggris. Berikan obat pelawan rasa sakit. Apabila penderita gelisah, segera bawa ke dokter. Oke, di sini aku akan mencontohkan dikompres dengan air dingin. Kompres dingin. Kompres. Nah, habis itu dicuci dengan obat antiseptik setelah dikompres. Yang pertama pada luka iris. Darah yang keluar dari bagian terluka dibersihkan dan darah yang masih keluar dihentikan dengan cara ditekan dengan kain kasa atau kapas yang dipadatkan. Dioles sibat obat merah atau betadin. Apabila darah masih kuat, tutuplah dengan kain basah dan diplaster atau diperban. Oke, di sini misalnya ini kena luka iris ya. Nah, terus dibersihkan darahnya yang masih kuat, dihentikan dengan cara ditekan dengan kain kasa atau kapas yang dipadatkan. Ini kain kapas, kita taruh sini, tekan. Nah, kita bersihkan. Lalu dikasih obat merah atau betadin. Kita oleskan. Nah, seperti ini. Yang pertama pada kaki terkilir. Saat cedera terjadi, istirahatkanlah bagian tubuh yang cedera untuk menghindari bertambahnya bengkak dan terlambatnya kesembuhan. Gunakan kompres es untuk mengurangi nyeri dan bengkak pada daerah cedera. Lalu dalam 48 jam pertama setelah cedera, jangan gunakan pengobatan seperti kompres panas atau krim hangat. Jadi misalnya kakinya cedera, lalu kita ambil ini, kita kasih es batu, oke? Nah, seperti ini, lalu kita kompreskan. Nah, seperti itu ya. Yang pertama ketika mata terkena debu, jangan menggosok mata karena dapat menggores kornea, tetapi bilaslah mata dengan air bersih atau berikan tetes mata. Apabila mata masih terasa perih, merah, dan berair, segera kunjungi dokter mata terdekat. Oke, misalnya di sini aku pakai air, kita bilas. Nah, atau bisa juga pakai obat tetes mata. Pertama, ketika hidung berdarah, mintalah korban untuk duduk dengan badan condong ke depan
Jangan lupa jaga mulut supaya tetap terbuka, supaya darah tidak menutup jalan napas. Pencet hidung sekitar 15 menit, tekan di bawah tulang hidung pada bagian ujungnya, lepaskan perlahan. Jangan biarkan korban melasitkan ingus. Apabila perdarahan terus berlangsung, pencet hidungnya lagi selama 5 menit dan pastikan korban tidak menelan darah yang keluar. Tempelkan kain basah atau es yang dibungkus dengan kain pada hidung dan muka korban untuk mempersempit pembuluh darah. Jika pendarahan masih berlanjut dan ada indikasi patah tulang, segera cari pertolongan medis. Misalnya hidung aku berdarah, lalu dilap. Oke, badan dicondongkan ke depan, lalu mulut harus terbuka, tutup hidung 15 menit dari bawah ujung tulang. Setelah itu kita kompres menggunakan kain dan es batu. Oke, kompres ya. Pertolongan pertama ketika luka garuk, bersihkan luka dengan antiseptik, alkohol atau bore water, tutup luka dengan kasa steril atau plester, balut tekan jika pendarahannya besar, jika hanya lecet biarkan terbuka untuk proses pengeringan luka. Ini aku nggak ada antiseptik, jadi aku pakai betadine aja. Saya taruh di kapas, oke. Terus kita olesin ke luka garuknya. Tuh. Nah, ya. Lalu kita tutup dengan kain, dengan kasa steril atau plester. Karena aku nggak ada, jadi aku pakai ini aja. Nah, seperti ini. Oke, ini. Nah, selesai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedila Amara Granada dari kelas 11 APAP 1. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan dengan benar dan rapi pembalut segitiga dan pembalut panjang untuk luka di jari, lengan, lutut, betis, dan juga urat nadi terpenting. Membalut adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Nah, tujuan dari membalut adalah menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari tempatnya, mencegah terjadinya pembengkakan, menyokong bagian badan, dan menutup agar tidak kena cahaya, debu, maupun kotoran. Alat dan bahan. Mitela adalah pembalut berbentuk segitiga. Dasi adalah mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Pita adalah pembalut gulung. Plester adalah pembalut berperekat. Pembalut yang spesifik, kasa, steril. Pembalut mitela. Mitela adalah pembalut berbentuk segitiga dengan ciri dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahan pembalut terbuat dari kain yang berbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kaki antara 50 sampai 100 cm. Pembalut ini dipergunakan pada bagian kaki yang terbentuk bulat atau untuk menggantung bagian anggota badan yang cedera. Pembalut ini bisa dipakai pada cedera di kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, pinggul, telapak kaki, dan untuk menggantung tangan. Nah, cara membalut dengan mitela. Yang pertama, salah satu sisi mitela dilipat 3-4 cm sebanyak 1-3 kali. Yang kedua, pertengahan sisi yang telah terlipat diletakkan di luar bagian yang akan dibalut. Yang ketiga, salah satu ujung yang bebas lainnya ditarik dan dapat dikaitkan pada ikatan B atau diikatkan pada ikatan B atau diikatkan pada tempat lain maupun dapat dibiarkan bebas. Hal ini tergantung pada tempat dan kepentingannya. Cara membalut luka pada atap tengkorak kepala dengan mitela. Cara pertama, dari depan. Yang pertama, letakkan kain segitiga pada kepala sehingga ujung kain segitiga sampai di belakang kepala. Yang kedua, lipat alas sehingga sisi alas terletak di dahi dan lipatan terletak di bagian luar. Yang ketiga,
Kedua tangan memegang alas dan bergeser ke belakang melewati tepi atas sehingga sampai ke belakang kepala, kemudian disimpul. Cara kedua dari belakang. Yang pertama, letakkan kain segitiga di atas kepala sehingga ujung kain segitiga sampai di bagian hidung. Yang kedua, lipat alas sehingga sisi alas terletak rapat di belakang kepala dan lipatan terletak di bagian luar. Dan yang terakhir, kedua tangan memegang alas dan bergeser ke belakang melewati tepi atas telinga sampai ke depan, kemudian disimpul di bagian dahi. Sebelum disimpul, ujung kain segitiga dan sisi kiri kanan ditarik agar balutan rata. Membalut luka di kepala dengan kain pita. Membalut luka di mata dengan kain mitela atau pita. Cara membalut luka pada dada dengan mitela. Cara membalut lengan yang cedera dengan mitela. Cara membalut luka di telapak kaki dengan mitela. Pembalut dasi adalah mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Pembalut ini adalah mitela yang dilipat-lipat dan salah satu sisi segitiga agar beberapa lapis dan berbentuk seperti pita dengan kedua ujungnya lancip dan lebarnya antara 5-10 cm. Pembalut ini biasalah yang dilipat-lipat dan salah satu sisi segitiga agar beberapa lapis dan berbentuk seperti pita dengan kedua ujungnya lancip dan lebarnya antara 5-10 cm. Pembalut ini biasa dipergunakan untuk membalut mata, dahi, atau bagian kepala yang lain, rahang, ketiak, lengan, siku, paha, lutut, betis, dan kaki terkilir. Cara membalut dengan dasi. Membalut mitela dilipat-lipat dari salah satu sisi sehingga berbentuk pita dengan masing-masing ujung lancip. Bebatkan pada tempat yang akan dibalut sampai kedua ujungnya dapat diikatkan. Diusahakan agar balutan tidak mudah kendor dengan cara sebelum diikat arahnya saling menarik. Kedua ujungnya diikatkan secukupnya. Pita adalah pembalut gulung. Pembalut ini dapat dibuat dari kain katun, kain kasa, flanel, atau bahan elastis. Yang paling sering adalah dari kasa. Hal ini karena kasa mudah menyerap air, darah, dan tidak mudah bergeser ataupun kendor. Macam-macam pembalut dan penggunaannya. Lebar 2,5 cm biasa untuk jari-jari. Lebar 5 cm biasa untuk pergelangan tangan dan kaki. Lebar 7,5 cm biasa untuk kepala, lengan atas, lengan bawah, betis dan kaki. Lebar 10 cm biasa untuk paha dan sendi panggul. Lebar 10 sampai 15 cm biasa untuk dada, perut, dan punggung. Cara membalut dengan pita. Berdasar besar bagian tubuh yang akan dibalut. Balutan pita biasanya beberapa lapis, dimulai dari salah satu ujung yang diletakkan dari proksimal ke distal, menutup sepanjang bagian tubuh yang akan dibalut, kemudian dari distal ke proksimal. Kemudian ujung yang dalam sampai 15 cm biasa untuk dada, perut, dan punggung. Cara membalut dengan pita. Berdasar besar bagian tubuh yang akan dibalut. Balutan pita biasanya beberapa lapis, dimulai dari salah satu ujung yang diletakkan dari proksimal ke distal, menutup sepanjang bagian tubuh yang akan dibalut, kemudian dari distal ke proksimal. Kemudian ujung yang dalam tadi, dalam kurung B, diikat dengan ujung yang lain secukupnya. Plester adalah pembalut berperekat. Pembalut ini untuk merekatkan penutup luka. Untuk fiksasi pada sendi yang terkilir, untuk merekatkan pada kelainan patah tulang. Khusus untuk penutup luka, biasa dilengkapi dengan obat antiseptik. Cara membalut luka dengan plester. Jika ada luka terbuka, luka diberi obat antiseptik. Tutup luka dengan kasa, baru lekatkan pembalut plester. Jika untuk fiksasi, misalnya pada patah tulang atau terkilir, balutan plester dibuat strapping dengan membebat berlapis-lapis dari distal ke proksimal. Dan untuk membatasi gerakan tertentu, perlu kita yang masing-masing ujungnya difiksasi dengan plester. Pembalut yang spesifik.
Snellverban adalah pembalut pita yang sudah ditambah dengan kasa, penutup luka, dan steril. Baru dibuka pada saat akan dipergunakan. Sering dipakai pada luka-luka lebar yang terdapat pada badan. Sufratul adalah kasa steril yang telah direndam dengan obat pembunuh kuman. Biasa dipergunakan pada luka-luka kecil. Kasa steril. Kasa steril adalah kasa yang dipotong dengan berbagai ukuran untuk menutup luka kecil yang sudah diberi obat-obatan, antibiotik, antiplagistik pada sendi yang terkilir, untuk merekatkan pada kelainan patah tulang. Khusus untuk penutup luka, biasa dilengkapi dengan obat antiseptik. Cara membalut luka dengan plester. Jika ada luka terbuka, luka diberi obat antiseptik. Tutup luka dengan kasa, baru lekatkan pembalut plester. Jika untuk fiksasi, misalnya pada patah tulang atau terkilir, balutan plester dibuat strapping dengan membebat berlapis-lapis dari distal ke proksimal. Dan untuk membatasi gerakan tertentu, perlu kita yang masing-masing ujungnya difiksasi dengan plester. Pembalut yang spesifik. Snellverban adalah pembalut pita yang sudah ditambah dengan kasa, penutup luka, dan steril. Baru dibuka pada saat akan dipergunakan. Sering dipakai pada luka-luka lebar yang terdapat pada badan. Sufratul adalah kasa steril yang telah direndam dengan obat pembunuh kuman. Biasa dipergunakan pada luka-luka kecil. Kasa steril. Kasa steril adalah kasa yang dipotong dengan berbagai ukuran untuk menutup luka kecil yang sudah diberi obat-obatan, antibiotik, antiplagistik. Setelah ditutup, kasa itu kemudian baru dibalut. Cara menghentikan pendarahan pada luka. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum menghentikan pendarahan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencuci tangan. Yang kedua, lakukan penekanan pada area luka. Yang ketiga, mengangkat area luka sedikit ke atas. Yang keempat, bersihkan luka. Yang kelima, tutup luka dengan perban atau kain kasa. Dan yang terakhir adalah oleskan salep antibiotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Maharani dari kelas 11 HPHP 1 ingin memberikan tutorial 2 pernapasan tiruan. Yang pertama yaitu ada CPR, penekanan dada untuk dewasa dan remaja. Yang pertama yang kita lakukan adalah periksalah kesadaran korban dengan menggoyangkan bahu korban dengan pelan atau tanyakan apakah baik-baik saja dengan suara yang keras. Jika tidak ada respon, mulailah prosedur CPR segera. Yang kedua, hubungi layanan darurat. Jika korban tidak memberi respon dan Anda memutuskan untuk melakukan CPR, Anda tetap harus menelpon layanan darurat sebelum melakukan hal lain. Yang ketiga yaitu jaga posisi korban agar terlentang. Untuk melakukan CPR penekanan dada, korban harus diposisikan terlentang, sebaiknya di atas permukaan yang stabil. Yang keempat yaitu doronglah bagian tengah dada korban dengan cepat. Tepatkan satu tangan tepat di bagian tengah dada korban dan tangan Anda yang satunya ditempatkan di atas tangan pertama agar dorongan lebih kuat. Tekan dada korban dengan cepat dan kuat, lakukan sekitar 100 penekanan per menit sampai para medis datang. Yang kedua yaitu ada yang menggunakan CPR konvensional untuk dewasa dan anak-anak. Yang pertama yang dilakukan yaitu lakukan prosedur yang sama seperti CPR penekanan tangan. Walaupun Anda telah menerima pelatihan CPR dan yakin akan kemampuan Anda tetap harus memeriksa korban untuk melihat apakah ada respon dan ubah posisinya menjadi terlentang. Usahakan menelpon layanan darurat sebelum memulai menekan dada korban dan carilah orang lain untuk bergantian. Yang kedua yaitu lanjutkan dengan membuka saluran napas korban. Jika Anda terlatih melakukan CPR, yakin dengan kemampuan Anda dan telah melakukan 30 penekanan,
Lanjutkan dengan membuka saluran napas korban menggunakan teknik memiringkan kepala dan mengangkat dagu. Letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan miringkan kepalanya sedikit. Kemudian dengan tangan yang lain angkat dagunya ke atas untuk membuka saluran pernapasan sehingga pemberian oksigen lebih mudah. Yang ketiga yaitu tempatkan mulut di mulut korban. Setelah kepala korban dimiringkan dan dagunya diangkat, pastikan mulutnya bebas dari objek apapun yang menghalangi saluran pernapasan. Kemudian, gunakan satu tangan untuk menjepit hidung korban hingga tertutup. Dan tutup juga mulut korban dengan mulut Anda. Kunci mulut korban dengan mulut Anda sehingga tidak ada udara yang keluar ketika Anda berusaha memberikan pernapasan buatan. Yang keempat, mulailah dengan 2 pernapasan buatan. Begitu mulut Anda berada di mulut korban, bernapaslah dengan kuat ke dalam mulut korban paling tidak selama 1 detik penuh dan perhatikan dadanya untuk melihat apakah naik sedikit atau tidak. Jika dadanya naik, berikan napas kedua. Jika tidak, ulangi prosesnya dari memiringkan kepala, mengangkat dagu, dan coba lagi. Yang kelima, ulangi sirkus jika diperlukan. Ikuti 2 pernapasan buatan dengan mengulangi penekanan dada 30 kali dan 2 napas buatan. Ulangi selama dibutuhkan sampai korban memberi respon atau sambil bantuan datang. Obat-obatan atau ramuan yang dapat digunakan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu ada CTM. Obat yang digunakan untuk penderita alergi, susah tidur, dan pilek. Ada betadine, obat antiseptik yang digunakan untuk obat luka luar. Ada povidone-iodine, obat yang digunakan untuk obat luka luar. Ada neonapasin, obat yang digunakan untuk penderita asma dan sesak napas. Ada asma soho, obat ini digunakan untuk penderita asma dan sesak napas juga. Ada konidin, obat yang digunakan untuk penderita batuk karena alergi, flu, dan pilek. Ada oralit, obat yang digunakan untuk penderita dehidrasi. Ada enterostop, obat yang digunakan untuk mengobati penderita diare. Ada demakolin, obat yang digunakan untuk penderita flu dan batuk. Ada norit, obat ini digunakan untuk penderita yang keracunan. Ada antasidadoen yang digunakan untuk penderita sakit MAH. Ada gestagma, obat yang digunakan untuk penderita sakit MAH juga. Ada kina, obat yang digunakan untuk penderita sakit malaria. Ada oksigen yang memberikan tambahan oksigen murni. Ada damaben, obat yang digunakan untuk penderita yang mual-mual. Ada feminak dan spalal, digunakan juga untuk penderita nyeri haid. Ada counterpain, obat yang digunakan untuk penderita sakit pegalinu. Ada alkohol 70%, yaitu cairan yang digunakan untuk membersihkan luka atau antiseptik. Ada rifanol, cairan yang digunakan untuk membersihkan luka atau antiseptik juga. Ada koroitil atau obat semprot luar. Obat ini biasanya digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Ada antalgin, obat yang digunakan untuk mengurangi sakit pusing kepala dan sakit gigi. Ada paracetamol yang digunakan untuk penurun panas, demam, pegal-pegal, dan sakit kepala. Ada papavirin untuk mengobati penderita sakit perut. Ada dexamethasone, obat yang digunakan untuk mengobati sesak napas. Ada sangobion, yaitu obat yang digunakan karena kekurangan zat besi dan mineral lain membantu pembentukan darah atau mengobati anemia. Ada diapat, obat yang digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar dan memadat tinja.